Bang, baru-baru ini heboh pengacara digerebek di kantornya terdapat CNP dan juga narkoba. Lawyer itu kan tahu hukum dan segala macam ya bang, tapi ternyata kan seperti ini. Seperti apa sih bang perlunya edukasi untuk lawyer sendiri bang? Sebenarnya kalau udah jadi lawyer udah pasti tahu hukum. Harapannya kan begitu. Tapi kemudian ada niat-niat melanggar hukum karena kenikmatan dunia itu kadang-kadang indah sekali. Jadi termasuk narkotika juga indah kan. Menggunakan narkotika merasa dunia itu indah. Memakai senpi merasa gagah. Jadi dua hal ini yang sulit dihindari oleh tipe-tipe lawyer semacam itu ya. Jadi kalau mereka udah kena narkoba, menjadi lawyer pun tetap narkoba kan, akhirnya bahkan tertangkap. Jadi dua pasal sekaligus, pasal tentang undang-undang narkotika, yang kedua pasal tentang senjata, kepemilikan senjata api. Nah dua-duanya ini kalau terbukti bersalah ya selesai, jadi pengacara, dihukum, pidana kan, gitu. Tapi kalau lawyer sendiri mempunyai senjata api itu seperti apa? Boleh, Apa diboleh? sebenarnya ada kekhususan direktur, zaman dulu direktur pengacara karena kepentingannya untuk keamanan dirinya boleh menggunakan senjata, tapi memiliki senjata tapi itu harus ada izin dari izin kepolisian, dari Baintelkam lah ya idenya kan, tapi itu jarang-jarang juga diberikan lah ya. Gitu. Nah kalau ada senjata ya apalagi sudah tanpa izin kan, jadi kita nggak perlu bilang ada izin, tanpa izin udah jadi pidana gitu. Kalau udah pidana tergantung hukumannya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau hukumannya di atas 5 tahun ya sudah susah jadi pengacara lagi. Bang, tapi itu apakah akan otomatis bang ketika ada proses hukum nanti dia menjadi proses hukum tersebut, apakah akan dicabut juga ya segala sesuatu berhubungan dengan lawyer Ya. profesinya sendiri bang gitu? Iya, tergantung. Kalau kan ada ancaman hukumannya cuma 1 tahun. Kalau dihukum cuma 1 tahun, lawyer ini masih bisa jadi lawyer. Tergantung kasusnya juga. Kalau kasusnya pembunuhan ya nggak bisa. Kasusnya narkotika juga memang sulit ya karena ancamannya kan di atas 4 tahun semua kan. Begitu. Jadi sulit juga dia kalau udah kena narkoba jadi pengacara. Lagian siapa yang mau pakai kalau udah narkotika begitu kan? Lawyer, pengacara pakai narkoba. Perkara juga jadi fly. Bang kan lawyer sendiri kan sebagai seseorang yang lebih mengerti hukum dibandingkan orang awam ya bang ya. Untuk hukuman sendiri apakah bisa menjadi lebih berat apa gimana bang? Karena dia dianggap sebagai penegak hukum biasanya ditambah sepertiga, hukuman terberat tambah sepertiga, jadi berat banget gitu. Makanya ancamannya apalagi narkotika kan ya tinggi sekali, jadi susah dia keluar dari penjara pun kalau udah masuk penjara. Cuman kan biasanya kan ada rehab tuh, pinter-pinternya lah. Kalau dia pinter, dia rehabilitasi karena korban juga ya kita nggak tahu lah gimana ceritanya. Yang jelas kalau dia diancam pidana dan pidananya kena di atas 4 tahun 5 tahun ya udah nggak bisa lagi jadi pengacara karena undang-undang 4 menyatakan demikian. Barang siapa pengacara yang kena hukuman di atas 4 tahun 5 tahun penjara udah nggak bisa jadi pengacara lagi titik gitu. Berarti basnya sendiri bisa dicabut atau gimana? Kalau ada yang ngadukan bisa berita acara sumba kan. Jadi karena persoalan etik, persoalan tata krama, persoalan apa kriminal bisa. Kalau dia mengadukan bisa. Tanpa ada yang mengadukan tapi bisa. Belum, kan dia belum inkrah kan. Jadi inkrah dulu. Tapi kalau ada yang mengadukan bisa sebagai suatu posisi laporan tersendiri. Nanti harus ada mengadukan dulu. Iya, biasa kayak Bang Otman begitu laporin si Onono, kan akhirnya kan dibukukan tuh. Berarti dapat dipastikan kalau beneran terbukti karir di ininya mati ya bang, yang karir sebagai lawyer mati. Bisa mati bisa enggak tergantung jumlah hukuman begitu. Sebagai lawyer sendiri, Perkara jangan dibawa fly. sebagai lawyer sendiri abang merasa butuh nggak sih bang kalau seorang lawyer itu mempunyai sensi itu bang? Oh kita juga ada nih. Jadi sebenarnya kalau pengacara itu yang diperlukan adalah handphone supaya bisa komunikasi dengan klien kan begitu. Jadi senjata paling utama itu handphone sama kita berbicara berdasarkan keahlian kita sama keilmuan kita, itu senjatanya pengacara. Kalau senjata api sih enggak sih rasanya. Bang perlu nggak sih bang ada sebelum menjadi seorang lawyer itu ada pendidikan psikologis ya bang, ada konseling? Nah itu persoalannya sampai sekarang belum ada pendidikan atau apa pengajaran tentang kejiwaan psikologis atau tes psikologis bagi seorang pengacara sebenarnya belum ada. Makanya di undang-undang yang baru harapannya ada itu. Sebelum jadi pengacara, ketika mendaftarkan sama seperti jaksa, sama hakim harus ada tes uji kejiwaan. Nah itu urusannya psikolog tuh, menguji tingkat kewarasan, tingkat
kebaikan, tingkat emosi itu diuji di sekitar psikologi. Kalau lulus tes psikologi baru dia bisa jadi pengacara. Tapi sampai sekarang belum ada itu. Ya. Thank you Bang.